Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Ya Bapa, saat ini kami boleh kembali dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran daring. Tuhan Yesus tolong sertai kami semua, biarlah kegiatan pembelajaran kami kali ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan terus memberkati ibu guru yang akan mengajar kami bersama dengan anak-anak di rumah. Tuhan menolong sehingga apa yang sudah dipelajari boleh dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam materi. Untuk materi kita pembelajaran 3 hari ini, silakan anak-anakku membuka buku cetak halaman 54. Buku cetak halaman 54, kita akan membahas tentang pembelajaran 3. Nah, anak-anakku yang kekasih, kita tahu bahwa setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, di sini Ibu Guru menuliskan ada beberapa manfaat makanan bagi makhluk hidup. Nah, kita lihat yang pertama, makanan itu bermanfaat bagi tumbuhan untuk pertumbuhan. Ya, apa makanannya tumbuhan? Adalah unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Nah, kemudian bagi hewan, makanan juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ya, contohnya, anak ayam diberi makan, lama-lama akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu, karena bertumbuh terus, dan rajin diberi makan, anak ayam lalu yang tadi masih kecil akan bertumbuh menjadi ayam dewasa, lalu akan mengalami perkembangbiakan. Nah, kemudian bagi kita manusia, makanan bermanfaat sebagai sumber energi dan sangat berperan dalam pertumbuhan. Jadi, kalau kita manusia, makanan itu sebagai sumber tenaga. Tanpa makanan, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Kita akan merasa loyo, lemah. Karena sumber energi, sumber tenaga kita berasal dari makanan. Kemudian, makanan itu berperan dalam pertumbuhan kita. Jadi, kalau kita banyak makan, tubuh kita akan mengalami pertumbuhan. Nah, itu tadi beberapa manfaat makanan bagi makhluk hidup. Nah, makanan ini yang kita makan itu akan diolah oleh sistem pencernaan dan akan menghasilkan energi kimia. Jadi, makanan kita makan dimulai dari mulut lalu turun ke saluran pencernaan lainnya yang ada dalam tubuh kita. Lalu sari-sarinya itu akan dialirkan oleh darah dan menghasilkan energi kimia sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Anak-anakku boleh memperhatikan pada gambar. Ada seorang anak sedang menonton televisi ya. Nah, energi listrik yang ada pada televisi, ya seperti yang anak-anakku ketahui, televisi bisa menyala jika disambungkan ke listrik. Energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Jadi pada saat televisi kita nyalakan, kita sambungkan ke listrik, lalu menekan tombol on, televisi akan menyala. Jadi terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, sehingga kita dapat melihat gambar dan mendengar suara. Nah, peristiwa tersebut
menunjukkan bahwa suatu energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, di sini ada Ibu Guru menuliskan beberapa contoh perubahan energi yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, yang pertama, perubahan energi panas menjadi gerak. Yang mana itu? Nah, ketika kita membakar kertas, jadi kertas yang dibentuk spiral, kalau misalnya kertas itu kita gulung-gulung, lalu kita bakar, maka kertas akan bergerak. Jadi kertas yang dibentuk tadi seperti spiral, kayak gulungan-gulungan, akan bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, ini contohnya. Nah, aku boleh praktekkan ini. Kalau tangan kanan dan tangan kiri digosok-gosokkan, maka akan terjadi energi panas ya. Akan menjadi hangat, terasa hangat tangan kita. Jadi, tadi perubahan energi gerak ya. Kita gerak-gerakkan tangan kita. Digosok-gosokkan ya. Nah, lalu akan menghasilkan energi panas. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ini contohnya, biasa lihat mama di rumah membuat kue menggunakan mixer ya. Jadi begitu mixer disambungkan ke listrik, maka mixer dapat bergerak mengaduk adonan. Begitu juga dengan blender. Dan sama halnya dengan kipas angin. Kipas angin disambungkan stekernya ke stop kontak. Nah, lalu kita menekan tombol. Ada pengaturannya, tombol 1 kah, 2 kah, 3, tergantung kecepatan angin yang kita mau. Nah, lalu menghasilkan energi gerak. Kipas anginnya berputar, baling-balingnya berputar, ya. Nah, kemudian contoh yang keempat, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ini contohnya terjadi pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Anak-anakku masih ingat, proses fotosintesis adalah proses pengolahan pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Mari kita mengamati perubahan energi listrik yang ada di sekitar kita. Di sini Ibu Guru tampilkan ada gambar. Ya, semua sudah tahu ya, mobil remote. Nah, mobil mainan tersebut bisa digunakan jika diberikan baterai. Nah, pada mainan tersebut terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, energi listriknya berasal dari mana? Dari baterai. Nah, begitu dimasukkan baterai ke dalam mobil remote tersebut, di dalam remote-nya, remote control-nya, nah, mobil tersebut bisa dioperasikan. Mau dikasih jalan lurus, mundur, dibelokkan, nah itu bisa beroperasi karena ada energi listrik yang berasal dari baterai. Nah, kemudian ini lagi ada gambar lampu ya. Nah, gambar tersebut merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini lagi ada setrika, ya, ada microwave, ada rice cooker. Nah, ketiga contoh gambar ini merupakan peralatan rumah tangga ya. Hampir semua rumah ada peralatan seperti ini ya. Lihat di dapur, Mama sering gunakan. Nah, contoh peralatan tersebut mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Setrika kalau disambungkan ke listrik, ya dapat menghasilkan energi panas dan sehingga bisa digunakan untuk merapikan pakaian. Microwave. Begitu disambungkan ke listrik, ya dapat digunakan untuk memanggang roti atau daging. Nah, begitu juga dengan rice cooker. Mama setiap hari memasak menggunakan rice cooker, ya.
Jadi karena ada energi panas, sehingga beras yang tadinya kita masukkan ke dalam dengan diberikan air, lama-kelamaan karena terus dipanasi, lama-kelamaan berasnya akan berubah menjadi nasi kita makan. Jadi ketiga contoh ini merupakan peralatan yang sering kita jumpai yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, anak-anakku sekalian, listrik sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, hampir semua peralatan di rumah kita menggunakan listrik. Tetapi kita perlu menggunakan dengan hati-hati karena listrik itu dapat menimbulkan bahaya berupa sengatan listrik atau biasa kita sebut kesetrum ya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati saat menggunakan berbagai peralatan listrik. Nah, kadang mama ribut ya kalau kita anak-anak, misalnya mama sedang menyetrika, lalu kita pegang itu setrika, pasti mama biasa bilang jangan dipegang ya, takutnya nanti kita kesetrum. Atau kita mau menyalakan televisi, mau menyambungkan stekernya ke stop kontak ya, terkadang mama atau papa yang membantu karena orang tua kita takut kalau kita sampai kesetrum. Kalau kita tidak hati-hati ya, bisa-bisa kita kesetrum. Sangat membahayakan. Nah, anak-anakku, kita melanjutkan pembelajaran dengan membuat teks petunjuk menggunakan benda berenergi listrik. Boleh dilihat di buku cetaknya halaman 57. Nah, kalau di situ, di halaman 57, ada petunjuk penggunaan setrika. Biasanya kalau mama membeli peralatan listrik, di situ ada petunjuk menggunakannya. Pertama misalnya kalau setrika pada buku cetaknya, ya kalau setrika itu anak-anakku boleh baca petunjuknya, ya. Nah, sebelum menggunakan peralatan listrik itu penting ya untuk kita mengetahui petunjuk penggunaan peralatan yang benar dan aman agar kita tidak terkena bahaya, tidak kesetrum. Nah, di sini ibu guru mengambil contoh kipas angin. Jadi, petunjuk penggunaan kipas angin yang pertama, pada saat kita mau menggunakan kipas angin, langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan steker kipas angin ke dalam stop kontak, atau biasa kita sebut ini colokannya, colokan kipas angin, ya, kita masukkan ke dalam stop kontak yang biasa ada melengket di dinding. Ya, itu di situ adalah sumber energi listrik. Nah, setelah itu kita boleh menyalakan kipas angin dengan cara memutar pengatur kecepatan baling-baling ke kecepatan yang diinginkan, atau kadang biasanya berbentuk nomor. Ya, ada tombolnya mulai dari angka 1, 2, 3 ataupun ada 0 ya. Tergantung kecepatan yang kita mau. Kalau 1 lambat, 2 sedang, 3 kencang sekali. Nah, kalau 0 itu adalah mati ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita menghendaki kipas angin berputar ke kiri dan ke kanan, tarik tuas pengatutnya di belakang baling-baling. Ya, di kipas angin biasanya ada tombolnya di atas. Kalau kita mau dia satu arah saja, maka kita tarik ke atas. Nah, itu kalau misalnya kita mau dia kipas anginnya berputar ke kiri atau ke kanan, maka kita tekan. Yang keempat, jika sudah selesai menggunakan kipas angin, kita dapat matikan dengan cara memutar pengatur kecepatan baling-baling ke arah off. Ya, ini tadi ada yang menuliskan off, ada juga yang berupa nomor angka 0. Jadi ketika kita finish off atau kita putar pengatur kecepatannya ke arah off, itu kipas anginnya akan mati. Atau kita menekan tombol 0, angka 0, kipas anginnya akan mati, tidak bergerak.
Nah, setelah itu, langkah yang terakhir, setelah kipas angin berhenti, jangan lupa dicabut stekernya dari stop kontak agar tidak terjadi bahaya, ya apakah itu kebakaran ya. Nah, termasuk jika kita tidak menggunakan peralatan tersebut, itu harus kita cabut dari stop kontak supaya peralatan tersebut tidak dialiri listrik. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita, materi yang Ibu Guru sampaikan kiranya anak-anakku boleh pahami ya. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih. Nah, anak-anakku semua, itulah tadi penjelasan materi kita untuk pelajaran hari ini. Kiranya anak-anakku boleh mengerti semua apa yang sudah Ibu Guru sampaikan. Saatnya kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Untuk itu kembali kita berdoa.